Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya, sehingga kemudian kita mampu diberikan pertolongan oleh Allah dan mampu dikuatkan oleh Allah untuk berkumpul pada salah satu kegiatan yang Allah cintai, yaitu adalah kegiatan mencari ilmu. Karena sesungguhnya agama ini tegak ketika kita mendapatkan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah, kita juga tidak melupakan bagaimana pentingnya kita untuk menjaga niat. Karena sesungguhnya orang yang pertama kali terancam dengan neraka bukan orang yang berzina, bukan pula orang yang minum khamr saja, tapi ternyata orang yang pertama kali terancam dengan neraka adalah orang-orang yang alim dan orang yang sibuk melalang buana kekajian ilmu. Kapan orang alim itu terancam dengan neraka? Kapan seorang ustadz itu terancam pertama kali dengan neraka? Yaitu adalah ketika sang ustadz ataupun orang yang alim, ketika dia datang ke kajian, ketika menyampaikan kebenaran, niat yang dia miliki bukan karena Allah dan ridhanya Allah, tetapi niat yang dia miliki adalah niat-niat yang datang dari urusan duniawi ataupun mendapatkan pujian. Maka sesungguhnya dialah orang yang pertama kali terancam dengan neraka. Sebagaimana pula orang yang terancam dengan neraka, yaitu adalah orang-orang yang mereka sibuk datang ke kajian-kajian ilmu, mengembara pada satu kajian pada kajian berikutnya, tetapi dia gagal mengikhlaskan niat ketika dia mencari ilmu pun sama, maka dia terancam dengan neraka ketika gagal menempatkan niatnya pada posisi yang dicintai oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami tidak ada perkara yang penting ketika kita duduk pada majelis taman surga kecuali masing-masing dari kita betul-betul mengikhlaskan hati kita dan mengikhlaskan jiwa kita, bahwasanya kedatangan kita di sini semata-mata adalah ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sama-sama mengikhlaskan diri, saya mengikhlaskan dan antum juga mengikhlaskan, ketika yang menyampaikan ilmu mengikhlaskan ilmunya, dan ketika yang belajar itu mengikhlaskan pula niatnya ketika datang, inilah yang kita harapkan supaya kita mendapatkan barokah. Dan sesungguhnya barokah itu yang kita peroleh dari ilmu, satu, kita bertambah takut kepada Allah dan bertambah ibadah kita kepada Allah, dan yang kedua, supaya kita bertambah akhlaknya yang baik dan bertambah manis akhlak kita kepada orang yang beriman. Inilah yang kita harapkan. Semoga dua barokah ilmu kita peroleh ketika kita telah berusaha menjadi bagian majelis ilmu yang mengikhlaskan perbuatan kita semata-mata untuk mencapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita hari ini akan meneruskan kajian kita tentang masalah syafaat, di mana pembahasan ini sudah melewati perjalanan panjang, bahkan sudah melewati tahun. Jadi dari tahun 2016 sampai ke tahun 2017, ini pun belum selesai. Maka kemudian semoga kita akan menyelesaikan pembahasan ini supaya kita tambah mengerti dan tambah memahami bahwasanya dalam kehidupan kita, ketika kita mengharapkan surga, kita harus paham ada orang-orang yang nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan karena amal solihnya, tapi ada orang yang mereka itu dimasukkan ke dalam surga karena dia mendapatkan syafaat-syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Disinilah kita paham syafaat itu bukan hanya datang dari Nabi, tetapi sesungguhnya syafaat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada syafaat yang disebut dengan syafaat khusus. Syafaat ini yang memiliki hanyalah Rasulullah SAW. Tetapi syafaat ini bukan hanya satu. Ada jenis syafaat yang kedua yang disebut dengan syafaat umum. Dan syafaat umum adalah syafaat yang telah ditetapkan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara jumlahnya itu ada 10. Dan kita mempelajari satu persatu supaya kita kemudian mampu mendapatkan surga bukan hanya karena sholat kita, supaya kita mampu mendapatkan surga bukan hanya karena sedekah kita, tapi kita mengharapkan bahwasanya kita nanti masuk surga pun disebabkan karena syafaat yang kita dapatkan. Makanya kemarin kan kita mungkin masih ingat di awal-awal mukadimah saya memberikan
tamsil yang sangat sederhana. Perumpamaan syafaat itu sebagaimana perumpamaan ketika kita akan pergi ke Surabaya. Ternyata modal kita cekak, bahwasanya kita hanya membawa uang 10.000 atau 100.000. Tapi ternyata walaupun uang kita 100.000, kita harus tinggal di Surabaya selama 1 pekan. Bagaimana caranya supaya kita tinggal di Surabaya dengan uang yang cekak 100.000? Kita telepon teman kita yang ada di Surabaya. Kita kabarin, saya mau ke Surabaya nih. Boleh nggak saya tidur? Boleh nggak saya tinggal dan kemudian tidur di rumah? Kemudian teman kita di Surabaya bilang, ya sudah, silakan kamu pergi ke tempat saya, pergi ke Surabaya, nanti tidurnya sama-sama saya, makannya sama-sama saya. Disitulah kemudian akhirnya kita pergi ke Surabaya, modalnya cuma 100.000, tapi mampu tinggal di Surabaya selama 1 pekan. Makannya enak, kemudian tinggalnya pun enak. Kenapa? Karena ada yang membantu kita dari sahabat lama ketika dia tinggal di Surabaya. Maka itulah perumpamaan. Orang yang mendapatkan syafaat itu semacam itu. Ada orang yang mereka itu amalnya cekak, ibadahnya terbatas. Tapi kenapa kok bisa masuk surga? Karena dia mendapatkan syafaat. Makanya kalau kita merindukan surga, hanya mengandalkan amal ibadah kita khawatir amal ibadah ini belum mampu untuk mendapatkan surga. Tapi ketika kita ngerti apa saja yang bisa mendatangkan syafaat, maka kita memaksimalkan dalam hidup supaya kelak kita menjadi manusia yang mendapatkan syafaat dari apa yang telah ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Maka sebelum kita mempelajarinya, tentunya kita harus paham sesungguhnya syafaat itu ada 3 perkara yang kita perhatikan. Yang pertama adalah syafaat itu diizinkan oleh Allah. Jadi Allah itu tidak akan pernah memberikan syafaat kecuali dengan izinnya Allah sendiri. Makanya Allah berfirman di dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznihi. Makanya kemudian Allah berfirman, siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali di samping sisinya ketika Allah meridhoi. Berarti syafaat itu pertama, bahwasanya syafaat itu harus diizinkan oleh Allah dulu. Yang kedua, yaitu adalah izinnya Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Jadi Allah harus memberikan izin dulu kepada perkara-perkara yang telah ditetapkan supaya bisa memberikan syafaat. Kalau ternyata Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan pernah kejadian orang itu mendapatkan syafaat. Yang ketiga, yaitu adalah izinnya Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Karena tidak semua orang itu berhak dan bisa mendapatkan syafaat. Ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan syafaat. Contohnya siapa saja orang-orang yang tidak bisa mendapatkan syafaat ketika Allah tidak mengizinkan orang-orang itu mendapatkan syafaat. Ada beberapa sifat. Yang pertama yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang syirik itu tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Makanya Nabi bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalishan min qalbihi. Orang yang paling bahagia kelak ketika mendapatkan syafaatku yaitu adalah orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni datang dari hatinya, tidak mencampurkan dengan syirik. Kalau orang itu sudah melakukan kesyirikan, jangan pernah bayangin dia akan mendapatkan syafaat. Karena kesyirikan itu membakar tiket untuk mendapatkan syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah. Makanya jangan pernah mendekat kepada kesyirikan, karena kesyirikan itu perkara ibaratnya adalah api yang besar yang gampang untuk melahap dan untuk merusak semua amal ibadah kita. Makanya tadi pagi saya baru cerita di Darussalam. Saya kemarin itu Pak mendapati sebuah kisah, ada sebuah perkara, yaitu adalah ketika ada keluarga yang datang ke rumah saya. Lalu kemudian suami istri, lalu kemudian beliau menyampaikan bahwasanya kakeknya itu sudah beberapa hari nazar, ya, lalu kemudian sulit untuk meninggal dunia. Maka kemudian ketika saya mendapati bahwasanya nazar, saya ngomong, nazar, iya, sudah beberapa hari, iya. Saya bayangkan bagaimana nazar itu kok sampai berhari-hari. Karena nazar 1 jam 2 jam aja sudah terasa berat. Proses sakaratul maut itu yang paling berat adalah terjadi ketika seseorang itu sudah mulai nazar. Naza itu diambil dari kata naza'a yanza'u, artinya ditarik ruh dari jasadnya. Ini naza sampai berhari-hari. Nah, beliau menyampaikan, Ustadz, kira-kira apa ya yang terjadi sampai kakek saya begitu sulit dalam proses kematiannya?
Saya kemudian ngomong, saya tidak tahu Pak, saya tidak bisa membaca perkara gaib. Tapi kemudian saya mencoba untuk meraba. Kemudian saya bertanya, kalau boleh saya bertanya, apakah kakek antum itu memiliki barang-barang mistik atau tidak? Apakah kemudian dia percaya kepada kesyirikan atau tidak? Punya benda-benda yang dikeramatkan atau tidak? Ternyata jawabannya iya. Ternyata kemudian kakeknya itu memang punya barang-barang keramat. Kemudian dia punya kamar khusus, di mana kamar itu tidak boleh dipakai dan tidak boleh dimasuki kecuali oleh beliau dan orang yang diizinkan oleh beliau. Langsung saya ingat, nah ini Pak, syirik itu kalau dibawa sampai mati biasanya menyebabkan su'ul khatimah. Makanya kemudian akhirnya saya ingatkan beliau kepada sebuah hadis. Ada sebuah hadis nih, yaitu ketika Rasulullah pernah melihat seorang sahabat memakai kalung yang di dalamnya itu merupakan ada mantra-mantra. Maka Rasulullah SAW langsung tegas berkata, inza'ha fa'in mutta ala dhalika ma'aflah ta'abadan. Lepas itu, barang itu lepas. Kalau kamu tidak melepaskan barang itu dan kamu pakai barang itu sampai kamu mati, ma'aflah ta'abadan, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Maka kemudian saya teringat, di situ para ulama ketika menerangkan hadis tersebut, para ulama sepakat kesyirikan yang dibawa sampai mati ketika dia menghambakan diri kepada satu benda itu merupakan salah satu perkara yang menyebabkan su'ul khatimah. Dan qadarullah ma yasha, ternyata kemudian akhirnya belum minta bantuan. Saya berikan salah satu nama ustadz yang punya keilmuan di dalam masalah meruqyah. Kemudian datang, kemudian saya diberitahu 2 hari atau 3 hari itu sudah meninggal. Ketika saya ketemu dengan ustadz, saya tanya, kemarin gimana ustadz prosesnya? Oh iya, banyak barang-barangnya ustadz, kita hancurkan semuanya. Setelah itu baru kemudian kita coba lihat bagaimana hasilnya. Lalu kemudian akhirnya seakan-akan beliau gampang mati. Tapi itu pun tidak ada satu kalimat Allah yang mampu dia ucapkan dengan lisannya ketika meninggal dunia. Di situ kita paham syirik itu perkara yang tidak akan pernah mendapatkan husnul khatimah selama-lamanya. Makanya sampai Nabi mengatakan fa'in mutta, kalau kamu sampai mati membawa itu, maaflah ta'abadan, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Makanya orang-orang yang melakukan kesyirikan jangan pernah membayangkan dirinya akan mendapatkan syafaat, karena syafaat itu jauh dari orang yang berbuat kesyirikan. Lalu kemudian yang kedua, siapa orang-orang yang mereka itu tidak berhak mendapatkan syafaat? Yang kedua yang tidak berhak mendapatkan syafaat itu orang-orang yang melakukan kemunafikan. Nah, itu sama itu. Dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat karena kedudukan dia sama dengan orang musyrik. Makanya kemudian sampai-sampai Allah saja mengingatkan kepada Muhammad Rasulnya, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Muhammad, kamu mintakan ampunan sama orang yang munafik itu, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan, sama aja, Allah tidak akan pernah ampuni mereka. Karena kemunafikan itu bukan perkara yang kecil, perkara yang berat. Yang kekal di dalam neraka itu bukan hanya si musyrik dan si kafir, tapi sesungguhnya yang kekal di dalam neraka itu si munafik, dan sesungguhnya kedudukan mereka paling rendah dan ditaruh oleh Allah di dalam kerak neraka yang paling dalam. Itulah munafik. Makanya kemudian kita melihat para sahabat semuanya itu rata-rata khawatir menjadi munafik. Makanya Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu sampai beliau berkata, ra'aitu salasina, saya melihat 30 para sahabat, tidak ada yang mereka takutkan kecuali mereka khawatir menjadi munafik. Kenapa? Konsekuensinya terlalu berat. Konsekuensinya terlalu berat. Karena orang munafik itu mungkin dia tidak jahat tangannya, tidak jahat kakinya, tapi dia jahat hatinya ketika dia benci kepada kitabullah, dia benci kepada syariat, dia menentang kitabullah walaupun zahirnya muslim. Perbuatan ketika dia membenci semua itu menyebabkan dia dikafirkan oleh Allah dan tidak diterima segala amal ibadah yang telah dilakukan oleh mereka. Ingat loh, orang munafik itu sholat atau tidak sholat? Sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat itu malas, tapi sholat atau tidak? Sholat. Orang munafik itu sedekah atau tidak sedekah? Sedekah. Mereka kemudian membangun masjid, kok pada zaman Nabi itu bangun masjid orang munafik. Masjid apa yang mereka bangun? Masjid diror, masjid yang membahayakan, masjid yang dijadikan untuk menjadi tandingan bagi masjid Nabawi. Lalu kemudian di dalam masjid tersebut mereka berencana untuk membunuh Nabi. Itu munafik.
Ternyata mereka sampai membangun masjid. Jihad atau tidak? Oh jihad. Tapi di tengah perjalanan pulang gembosin. Mereka mengatakan jangan kamu ikuti toh Muhammad itu, nanti kamu busuk mati di gunung Uhud. Biarkan Muhammad dan teman-temannya balik. Dan ternyata ketika dalam perang Uhud itu hampir kalah, orang munafik senang dan berkata, tuh kan, kalian harus terima kasih sama kami mengajak kalian balik. Kalau enggak, kalian bisa mati membusuk di gunung Uhud. Itu munafik. Dan orang munafik tidak akan pernah mampu untuk mendapatkan syafaat Rasulullah dan tidak akan pernah mendapatkan syafaat apapun. Nah, disinilah kita paham. Dan saya perlu menjawab. Sebelum ditanya, saya jawab. Boleh nggak kemudian kita mensolati orang munafik? Nah, itu di situ. Karena mesti ada pertanyaan gitu. Ya, sensitif itu. Daripada ditanyakan, lebih baik saya menjawab dulu. Itu berarti ustadznya tahu perasaan jamaah. Jadi bagaimana kemudian kita mendapati itu? Maka kita pisahkan dulu. Kalau orang munafik itu betul-betul munafik, maka boleh nggak bagi kita untuk mensolatinya? Tidak boleh. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah 84 itu pijakan dalilnya. Dibuka At-Taubah 84. Dibuka At-Taubah 84. Yang sudah ketemu baca. Dan janganlah kamu sekali-sekali mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya. Di situ jelas bahwasanya itulah pijakan dalil bahwasanya orang munafik itu tidak boleh disolati. Berdiri di atas mayatnya tidak diperbolehkan. Maka kemudian menjadi dalil bahwasanya haramnya bagi orang munafik untuk disolati. Makanya Umar bin Khattab pada zamannya, kalau beliau itu melihat orang itu meninggal dunia, beliau selalu melihat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Kenapa dia melihat Hudzaifah ibn Yaman? Karena sesungguhnya Rasulullah itu tidak pernah menceritakan siapa nama orang munafik pada zamannya, kecuali hanya satu orang yang diceritakan, Abdullah bin Ubay. Tapi nama-nama selain Abdullah bin Ubay itu tidak pernah Rasulullah ceritakan nama itu, kecuali kepada satu sahabat. Siapa satu sahabat itu? Satu sahabat itu adalah Hudzaifah ibn Yaman. Jadi orang yang mengetahui siapa nama orang munafik yang hidup pada zaman Nabi itu cuma satu sahabat, Hudzaifah ibn Yaman. Abu Bakar tahu? Tidak tahu. Umar bin Khattab tahu? Tidak tahu. Makanya Umar bin Khattab itu kalau ada yang mati, maka dia lihat dulu itu Hudzaifah. Hudzaifah mana? Sholat. Kalau dia sholat, maka kemudian Umar bin Khattab sholat. Tapi kalau dia lihat Hudzaifah tidak sholat, Umar bin Khattab tidak mau sholat. Kenapa? Dia khawatir, jangan-jangan itu adalah orang munafik yang disebutkan namanya oleh Nabi, di mana Hudzaifah itu tidak mau mensolatinya. Makanya sempat itu Umar bin Khattab itu ngetes, karena ingin beliau itu bersih pemerintahannya dari orang munafik. Maka kemudian dia mengundang bawahannya, lalu di situ ada Hudzaifah. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, alhamdulillah di bawah kepemimpinanku tidak ada orang munafik. Lalu kemudian Hudzaifah berkata, lah, ya tidak ada orang munafik pada masa pemerintahan. Pinternya Umar bin Khattab. Kemudian didatangi itu Hudzaifah, udzukur, sebutkan namanya siapa, saya pecat dia. Kemudian Hudzaifah berkata, tidak, wahai Amirul Mukminin, saya telah terikat perjanjian dengan Nabi yang tidak akan pernah aku ceritakan nama-nama itu. Dan nama-nama itu dibawa mati oleh Hudzaifah sampai beliau meninggal dunia. Maka setelah meninggalnya Hudzaifah ibnu Yaman, tidak ada satupun nama-nama itu terkubur bersama dengan wafatnya sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Di situ kita mendapati bahwasanya hukum asal di dalam mensolati orang munafik itu tidak boleh. Oh, berarti mereka sudah ditempatkan kayak orang kafir? Iyalah. Kenapa orang munafik itu menyimpan kebusukan hatinya ketika mereka membenci terhadap kitabullah dan sunnah. Nah sekarang masalahnya, konteksnya kalau kita tarik sekarang, bagaimana kalau sekarang? Nah masalahnya sekarang itu apakah boleh bagi kita untuk gampang-gampang menyebut munafik? Ya tidak bisa juga. Karena apa? Karena kemudian kalau sudah terikat kepada vonis itu tidak gampang.
Vonis itu tidak gampang. Tapi dia pakai kotak-kotak Ustaz. Yalah kotak-kotak banyak. Karena kotak-kotak itu mungkin karena dia tidak punya pakaian yang lain di rumahnya kecuali itu. Tidak bisa kemudian berdasarkan kepada prasangka, tapi betul-betul harus dipastikan. Kalau memang betul bahwasanya ada orang, dia menentang Al-Quran, dia menentang sunnah, maka kemudian harus diletakkan dulu dhawabitnya. Dhawabit itu kaidah ketika memvonis itu namanya dhawabit. Makanya orang-orang Khawarij itu tidak pernah pakai dhawabit kalau menetapkan vonis. Ya, Bapak harus paham ya, orang Khawarij itu gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan. Itu dua-duanya sama itu. Bisa jadi ada orang yang sedikit-sedikit teriak Khawarij, padahal dia itu Khawarij. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang Khawarij itu gampang memvonis. Mereka gampang mengkafirkan dan gampang banget untuk kemudian menyesatkan. Itu orang Khawarij. Makanya kita mendapati Ibnu Taimiyah ditanya, definisi Khawarij itu apa sih? Yukaffiruna bi ghairi ma ta'wilihim wa yufassikuna bi ghairi ta'wilihim. Yang dinamakan orang Khawarij itu gampang mengkafirkan dan gampang menyesatkan setiap orang yang berbeda tafsirnya dengan mereka. Jadi kalau kita merujuk kepada perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah, berarti kita mendapati apa? Gayanya orang Khawarij itu dua. Ada gaya keras, ada gaya lembut. Gaya kerasnya dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ada garis yang lembut, dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat. Sesat ini syubhat, sesat, syubhat, sesat, syubhat, syubhat. Gitu, sama aja itu hukumnya. Maka kita kemudian tidak bisa menetapkan itu kecuali harus pengamatan yang panjang, dan kita tidak boleh memvonis dengan gampang. Jadi kalau kita dapati ada orang kemudian meninggal dunia, maka boleh nggak kita pastikan dia itu orang munafik hanya karena memilih nomor berapa sih? Nomor 2 ya. Saya tidak tahu ya, tidak penting bagi saya. Nomor 2. Maka kemudian ternyata dia milih nomor 2. Maka pastikan dulu betul atau tidak betul. Kok tahu? Katanya luber. Langsung ngomong bebas rahasia. Kok tahu? Difoto Ustaz. Misalnya. Maka kemudian pertanyaan kita berikutnya apa? Pertanyaan kita berikutnya, yakinkan dulu apakah dia melakukan itu karena belum paham atau tidak. Jangan-jangan dia belum paham. Karena munafik itu ada dua, ada munafik zu'ama, ada munafik muqallid, kata Imam Ibnu Katsir. Munafik itu ada dua, ada munafik yang menyeru kenifakan, ada munafik yang jadi korban kenifakan ketika dia ikut-ikut doang. Harus dipastikan dulu? Iya, harus dipastikan dulu. Kalau kemudian semuanya sudah ditegakkan hujah, disampaikan dalil, dia tidak terpaksa, tidak ada yang mengancamnya, tapi semuanya kemudian sudah ditegakkan dan dia tetap kemudian meragukan surat di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya kita tidak bisa langsung memvonis, tapi serahkan kepada ulama-ulama kibar atau ulama-ulama besar. Lah boleh nggak kita tidak mensolatinya? Boleh. Maka kalau ada masjid, kalau kemudian di situ ternyata ada orang yang terindikasi dengan kemunafikan, maka dibagi jadi dua, Pak. Orang alimnya dan orang solihnya jangan ikut mensolati. Adapun orang awamnya silahkan mensolati. Jadi mereka ditempatkan sebagaimana pelaku dosa besar pada zaman Nabi. Pelaku dosa besar pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelaku dosa besar pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu tidak disolati Nabi, tetapi Nabi memerintahkan para sahabat untuk mensolati. Ada seorang sahabat yang meninggal ketika dia dirajam ketika habis berzina. Nabi tidak mensolati, tapi Nabi menyampaikan kepada para sahabat, "Shollu alaihi," kamu solati dia, tapi Nabi tidak mensolati. Sebagaimana kemudian orang yang berhutang, Nabi tidak mensolati, tapi Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalian solati dia. Nah disitulah kemudian yang lebih tepat menjadi jalan tengah. Kalau kita melihat ada orang yang sudah terindikasi kuat banget, bukan karena milih dan tidak milih ya, memang terindikasi kuat dia itu kemudian suka menentang ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, dosa disampaikan kepadanya nasihat, disampaikan kepadanya hujah, kok tetap dia menolak ketetapan Allah dan Rasulnya, maka orang yang alim di masjid itu tidak usah mensolati, imamnya tidak usah mensolati, ketua takmirnya tidak usah mensolati, orang-orang yang terpandang di masjid tidak usah mensolati. Kenapa? Supaya memberikan takzir, memberikan peringatan kepada orang, jangan melakukan kayak gitu, karena itu termasuk perkara yang berat ketika kamu mati.
Tapi bagi masyarakat umum, ya, maka boleh mensolati, boleh. Yang jarang-jarang ke masjid, nih sholat ini. Yang jarang-jarang sholat, jarang-jarang puasa nih, kamu sholati teman kamu nih, itu boleh. Kenapa? Sesuai dengan tingkat dia ketika melakukan itu. Jadi itulah yang kita sikapi ketika kemudian menghukumi itu. Jadi masjid yang kemudian di situ ditulis kami menolak mensolati, tidak bisa dibenarkan 100%. Kalau dia kemudian nanti akhirnya jatuh untuk gampang memvonis, tapi juga tidak bisa disalahkan 100% karena dia punya pijakan dalil. Ya, sikap yang tepat di tengah-tengah. Jadi bagi orang yang solih, kalau sudah melihat ini memang betul-betul terindikasi kuat dengan kenifakan, orang yang solih tidak usah mensolati. Tapi orang yang biasa silahkan mensolati. Antum jarang ke masjid kan? Iya, tuh teman antum meninggal itu mensolati. Nah, itu boleh. Jadi kemudian bagi orang yang sudah melakukan sunnah, sudah taat sama Allah, mereka sama mensolati, tidak usah mensolati. Dan itu bukan hanya kepada orang semacam itu, pelaku dosa besar juga gitu. Ada orang yang mati minum congyang, tahu congyang? Oplosan, khamr. Kalau bahasa Jawanya congyang. Mati minum congyang, antum tidak usah mensolati Pak. Kalau sudah ikut kajian terus, yang mau solatinya saya melosatnya, teman-teman dia yang minum congyang, ikut mati, solati. Karena apa? Supaya memberikan takzir. Itu namanya efek jerah. Kalau kita akhirnya tetap mensolatinya, orang akhirnya tidak memahami itu dosa besar. Itu namanya takzir. Takzir itu bahasa fikih. Kalau dalam bahasa keseharian namanya efek jerah. Supaya keluarganya paham. Ternyata membiarkan orang keluarganya minum minuman keras sampai mati, berarti itu bukan pelaku dosa kecil, tapi itu dosa besar. Jadi begitu. Jadi insya Allah akhirnya paham ya, tidak perlu ada yang nanya gimana hukumnya. Apalagi kemudian Masjid Al-Falah perlu nggak mensolati Ustaz? Ya terserah gimana. Bagaimana kemudian keputusan dari pengurus ya. Tapi insya Allah kita tidak perlu Pak, karena kita tinggal di Bekasi. Jadi tidak bersentuh langsung. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, orang-orang yang tidak berhak mendapatkan syafaat itu siapa? Yaitu orang-orang yang suka melaknat tanpa aturan. Jadi orang yang suka menghujat, orang yang suka melaknat, orang yang suka kemudian melaknat itu tidak akan pernah kemudian mendapatkan syafaat. Mana dalilnya? Hadis dalam riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang yang terbiasa melaknat tanpa aturan, dikit-dikit setiap orang dilaknat, sedikit-dikit orang itu dilaknat dengan lisannya dan tulisannya, orang semacam itu tidak akan pernah mendapatkan syufa'a. Dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Makanya hati-hati dengan gaya berpikir kita ketika beragama. Ketika ngaji bukan berarti kita gampang untuk menyalahkan. Tetapi ketika kita sudah ngaji, kita belajar bagaimana memperlihatkan akhlak yang terindah kepada orang yang beriman. Orang yang suka melaknat itu justru terancam betul, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Karena apa? Termasuk di antara perkara yang sangat Allah jaga dalam kehidupan kita ketika menjadi hambanya Allah itu, Allah jaga setiap kehormatan orang yang beriman itu mahal harganya. Makanya kemudian sampai-sampai kalau kita melihat saudara kita melakukan dosa, lihat, kita diperintahkan untuk membuka atau nutup. Kalau kita melihat ada teman kita melakukan dosa, kita diperintahkan oleh Allah membuka dosa orang itu atau menutup? Menutup. Kenapa? Saking Allah itu menjaga kehormatan orang yang menjadi hambanya. Jadi kemudian jangan kita suka melaknat tanpa aturan. Kecuali kita melaknat ketika kemudian memang orang itu pantas untuk dilaknat. Ketika kemudian dia mempertontonkan permusuhan dia dengan Allah dan Rasulnya, laknat. Boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana doanya Bilal bin Abi Robah. Bilal bin Abi Robah itu mendoakan laknat bagi Umayyah bin Khalaf. Tahu siapa Umayyah bin Khalaf? Tidak tahu insya Allah. Umayyah bin Khalaf itu majikannya yang menyiksa Bilal sampai ditindih dengan batu. Tahukah kita apa doanya Bilal menjelang beliau hijrah? Allahumma al'an Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, laknati itu Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Karena Umayyah bin Khalaf terang-terangan ketika kemudian dia itu menentang Allah dan Rasulnya. Jadi melaknat itu boleh, Ustaz? Boleh. Dengan syarat bahwasanya dia betul-betul mempertontonkan pembangkangan dia kepada Allah dan Rasulnya. Maka boleh untuk kita untuk melaknat. Tapi kemudian kita kembali.
Orang yang gampang-gampang melaknat itu termasuk di antara perkara orang yang tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Makanya Nabi sampai mengatakan la yakunul li'anuna syufa'aun wala syuhada'un yaumal qiyamah. Orang yang gampang melaknat itu tidak akan pernah mendapatkan syuhada, saksi, dan tidak akan pernah mendapatkan syafaat kelak pada waktu hari kiamat. Makanya hati-hati, jempolnya itu hati-hati kalau sudah berkaitan tentang kehormatan orang. Omongannya hati-hati, jangan sampai kemudian kita menghujat banyak orang. Karena orang yang ternyata merugi, orang yang bangkrut itu orang yang sedikit amal atau banyak amal? Banyak amal. Makanya Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis, kalian ngerti nggak orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, mala dinarun wala dirhamun. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dirham dan tidak punya dinar, ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, la al muflis min ummati ya'ti bihasanatihi yaumal qiyamah. Tidak gitu. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada waktu hari kiamat membawa amalan yang begitu banyak. Loh, amalannya banyak, berarti secara zahir ketika hidup di dunia itu solih atau tidak solih? Solih. Mau dikatakan membawa amalan yang banyak kok. Kalau dia bukan orang yang solih, Nabi akan berkata begini, orang yang bangkrut itu orang yang datang pada waktu hari kiamat membawa amalan pas-pasan. Nah itu. Tapi nabiku dan nabimu ketika menceritakan orang yang bangkrut, Nabi tidak mengatakan membawa amalan yang pas-pasan. Nabi mengatakan orang yang bangkrut itu amalannya banyak, berarti orang itu secara hidup di dunia di pandangan orang soleh betul itu orang. Wih, masya Allah, zuhud, wara. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan amalannya mungkin amalannya banyak. Waqad syatama hada wa qadhafa hada wa daraba hada wa akhadha mala hada. Dia memukul, dia mengambil harta, dia mencela, dia menuduh. Maka kemudian orang-orang yang dia dolimin kelak nanti akan datang satu persatu untuk meminta pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Wa funiyat hasanatu, dalam sekejap habis amal kebaikannya. Kenapa Pak? Ribuan sholat itu terkadang belum bisa membayar satu kali kehormatan orang ketika kita ambil kehormatannya. Makanya zina dibandingkan dengan dosa untuk menodai kehormatan orang, lebih tinggi mana? Lebih tinggi dosa menodai kehormatan orang. Makanya Nabi ketika ditanya dosa riba itu yang paling rendah apa ya Rasulullah? Berzina dengan ibumu. Tapi dosa riba yang paling besar apa? Menodai kehormatan orang yang beriman. Makanya kemudian sampai Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi berkata, yang aku heranin ada orang dia sholih, dia berilmu, mungkin kemudian dia ahli ibadah, tapi ternyata tidak pernah menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah ketika dia gampang menodai kehormatan orang. Ini saya sampaikan ini. Jangan sampai Pak kita baru ngaji sebentar, yang sibuk bukan malaikat raqib, yang sibuk malaikat atid. Kenapa? Baru ngaji sebentar tapi kita sudah banyak banget melaknat orang. Jangan gitu. Ilmu kita aja belum tentu diterima kok. Malaikat raqib aja belum mencatat, malaikat atid sudah mencatat banyak. Kenapa? Ketika kita sudah banyak menghujat orang, ketika kita tidak paham sesuatu tetapi memberanikan diri untuk melaknat setiap orang. Ya. Jadi tolonglah, anak tidak mau ngajarin orang. Kalau bapak dan saya ketemu dalam sunnah, tapi kemudian dengan ini kemudian kita menghujat setiap orang, maaf Pak, anak tidak mau ngajar. Ini lebih baik saya di rumah kumpul sama keluarga. Tapi kalau kita kemudian mempelajari sunnah ini, merujuk kepada kitabullah dan sunnah dan pemahaman para sahabat, dan ini sudah ada dari dulu kita mempelajari ini dari para orang tua kita dulu yang hanif di atas jalan yang benar, dan kita saling bersaudara. Ayo bareng-bareng Pak, ayo kita amalkan sunnah bareng-bareng. Kita hormati perbedaan-perbedaan yang ada selama perbedaan itu berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maaf saya akan katakan mungkin tidak ada dalilnya dan mungkin itu bid'ah. Tapi kalau selama ada dalilnya, hormatin setiap orang. Jangan keluarin orang gampang-gampang dari sunnah deh. Kenapa Ustaz? Loh, kalau ana dan antum sudah gampang keluarin orang dari sunnah, berarti ana dan antum itu sudah memasukkan orang itu ke neraka. Kenapa? Konsekuensi kalau orang tidak ngikutin sunnah itu konsekuensinya apa? Neraka. Jadi kalau ada perkataan ringan, ini tidak sunnah ini, itu berarti antum sudah ancam dia dengan neraka. Kenapa? Karena orang itu bisa nggak masuk surga tanpa sunnah? Tidak bisa lah.
Wong iman kepada Allah tidak diterima kok sampai kita itu mengamalkan sunnah, kata Imam Ibnu Abbas. Berarti berat omongan itu, berat. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita jangan melaknat dengan gampang. Orang yang suka melaknat dengan gampang itu tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Ya, diam itu lebih baik. Wong yang pendiam aja belum tentu masuk surga kok banyak ngomong. Maka kemudian yang pendiam aja belum tentu masuk surga kok kita sudah banyak ngomong gitu, ngomongin macam-macam. Kalau tidak paham itu diam saja. Kadang-kadang yang suka melaknat itu saya perhatikan gitu, rata-rata yang ilmunya pas-pasan itu. Kalau ditanya berapa surat sih antum menghafal, paling 3 surat yang terakhir itu. Tapi sudah sibuk dengan perkataan manusia. Jangan sibuk dengan perkataan manusia lah. Sibukkan dengan kalam Allah, ini zaman fitnah. Kalau tidak paham, diam, itu lebih mulia bagi kita. Marilah kita menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Kalaupun ada perbedaan itu kan wajar. Dan saya katakan ya, yang ngajarin sunnah itu dari dulu sudah ada. Jangan mengatakan gara-gara kamilah sunnah itu tersebar lah, ya Allah kok gitu. Anak dari kecil udah paham dari orang tua kami yang kemudian memang sudah mengikuti itu. Wong Imam Bonjol, Imam di Ponorogo tahu paham sunnah atau tidak sunnah? Sunnah. Imam Bonjol ya, pakai jenggot atau nggak pakai jenggot? Imam Bonjol mengucapkan takbir atau tidak takbir? Takbir. Dan kita harus paham. Dan kita harus mengerti, kalaupun ada perbedaan itu wajar. Saya dengan Ustaz Arifin Ilham berbeda, iyalah wajar, wajar banget. Tapi apakah saya keluarkan Ustaz Arifin Ilham dari sunnah? Enggak lah. Saya dengan A'agim, tuh. Apakah kemudian saya akan keluarkan A'agim dari sunnah? Enggak. Saya pernah datang ke pondoknya, saya pernah kemudian duduk di majelisnya beliau selama 3 hari. Saya nginap di penginapannya. Kemudian saya ikutin kajian beliau setiap habis subuh ketika Kamis. Masya Allah. Kalaupun saya berbeda dengan A'agim 1 dan 2 masalah zikir, mungkin membaca Al-Fatihah, ya mungkin wajar lah. Tanpa saya kemudian menafikan bahwasanya saya tetap akan menyampaikan apa yang saya yakini benar, tapi saya tidak merendahkan beliau. Sebagaimana saya mungkin tidak setuju dengan Ustaz Arifin Ilham dalam masalah apa? Zikir jamaah. Iya, saya tidak setuju zikir jamaah bareng-bareng, enggak lah. Saya tidak memilih pendapat itu. Tapi saya kemudian akhirnya mengecap Ustaz Arifin Ilham keluar dari sunnah, enggak lah. Masih banyak kehidupan Ustaz Arifin Ilham yang sesuai dengan sunnah kan? Apa itu contohnya? Banyak lah. Poligaminya sunnah. Ya, masalah kemudian yang lainnya banyak yang sunnah. Kalaupun kemudian masalah zikirnya ketika mungkin tidak sesuai dengan sunnah, mungkin beliau memilih pendapat yang lemah. Tapi kita kewajibannya memilih pendapat yang lebih kuat. Supaya apa? Jangan gampang melaknat. Kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat kalau suka melaknat. Itu yang keberapa yang tidak mendapatkan laknat? Tidak mendapatkan syafaat. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat yang kemudian tidak mendapatkan syafaat itu siapa? Yang keempat yang tidak mendapatkan syafaat yaitu adalah pemimpin-pemimpin zalim yang kemudian menyesatkan dari jalan Allah yang lurus. Ya. Maka sebelumnya dalam sebuah riwayat yang sahih dari Ibnu Abi Asim diterangkan bahwasanya pemimpin zalim yang menyesatkan dari kitabullah dan sunnah, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan syafaat. Dan orang-orang yang melampaui batas di dalam menjalankan agama, maka itu pun juga tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Orang yang gulu, gampang-gampang mengkafirkan kayak Khawarij, gampang-gampang tidak mengkafirkan kayak orang Murji'ah, orang yang gampang-gampang di dalam masalah takdir kayak orang Qadariyah dan Jabariyah, orang-orang yang ekstrim di dalam agama, maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah sekarang mari kita pelajari poin berikutnya. Apa saja yang kemudian bisa menjadikan kita mendapatkan syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita pelajari anak yang sholih, teman yang sholih, sujud, Quran, mengikuti Rasulullah SAW dan meninggal di kota Madinah. Itu merupakan perkara-perkara yang bisa mendatangkan syafaat dalam kehidupan kita. Sekarang kita pelajari yang berikutnya. Maka yang ketujuh, orang yang kemudian mendapatkan syafaat yang ketujuh itu adalah orang yang meninggal lalu disolatin oleh orang-orang yang beriman berjumlah antara 40 sampai 100. Orang itu akan mendapatkan syafaat dari orang yang mensolatinya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim. Ini ada 2 riwayat.
Yang pertama riwayatnya disebut angka 40, riwayat Muslim. Riwayat yang kedua yaitu kemudian juga riwayat Muslim disebutkan angka 100. Kita bacakan dulu riwayatnya dan bagaimana cara memahami kedua hadis itu. Maka kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW menyebutkan ma min mayyitin tusalla alaihi ummatun minal muslimina yuballighuna mi'atun kulluhum yashfa'un illa syufi'u lahum. Kalau ada seorang muslim yang dia mati kemudian disolati 100 orang, maka setiap 100 orang itu ketika memintakan ampunan kepada orang yang meninggal dunia itu, dan 100 orang itu betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya doa-doa mereka itu memberikan syafaat kepada mayit itu. Ya, itu hadis riwayat Muslim. Sahih. Kemudian ada riwayat yang kedua, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullah. Makanya kemudian Nabi dalam riwayat yang lainnya menyebutkan tidaklah seorang rajul, seorang laki-laki ketika dia meninggal fayakumuna alaihi arba'ina rajulan. Tidaklah seorang orang yang meninggal dunia kemudian disolati 40 orang yang berdiri ketika dia meninggal dunia untuk mensolatinya. 40 orang ini memiliki sifat la yusyrikuna billah, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka Nabi mengatakan syafa'ahumullah, Allah akan kasih syafaat kepadanya. Disinilah kita paham di antara perkara yang bisa memberikan syafaat yang ketujuh adalah yaitu semakin banyak orang yang beriman yang mensolati kita, maka semakin besar syafaat yang kita dapatkan ketika kita meninggal dunia. Makanya disinilah kita paham Pak dan Ibu, pada dasarnya kehidupan kita ini kenapa kok diperintahkan untuk berbuat baik? Itu karena pada dasarnya kita sedang memilih orang siapa yang akan mensolati kita ketika kita meninggal dunia. Semakin kita berbuat baik kepada orang-orang yang solih, kita menghormati orang yang menghormati Allah. Orang yang menghormati Allah ketika kita hormati, kita akan mendapatkan salah satu kebaikannya, yaitu kebaikannya adalah kita akan menjadi orang yang disolati oleh mereka. Kenapa? Orang itu tidak mungkin mensolati kita kecuali dia terikat dengan kebaikan akhlak yang pernah kita lakukan dan kita berikan kepadanya. Ada nggak orang yang ikhlas mensolati kita? Kalau kemudian dia tidak mendapati kebaikan dari kita, tidak mau lah. Makanya dalam kehidupan kita yang singkat ini, maaf, filosofnya orang yang beriman, kata para salaf itu, orang yang beriman itu harusnya tidak sebagaimana sumur, tapi orang yang beriman itu harusnya sebagaimana sungai. Maksudnya apa Ustaz? Jangan kayak sumur Pak. Sumur itu apa? Sumur itu susah diambil manfaatnya. Mau dipancing susah karena tidak ada orang yang kemudian di dalamnya itu ikan. Dipakai renang tidak bisa, dipakai berak tidak bisa. Ketika diambil airnya harus pakai sanyo atau pakai timba. Itu sumur. Adapun sungai beda. Sungai itu kemudian dipancing bisa, dipakai renang bisa, kita membuang air besar bisa, diberakin bisa. Dan sesungguhnya itu filosof yang dikatakan para salaf. Orang mukmin itu harusnya sebagaimana sungai, gampang memberikan manfaat kepada orang. Dan jangan kemudian orang mukmin itu sebagaimana sumur, susah untuk diambil manfaatnya. Kenapa kita harus kemudian memiliki visi hidup itu sebagaimana sumur, sebagaimana sungai? Supaya setiap orang yang pernah kita berikan kebaikan untuk mereka lah yang akan ikhlas untuk mensolati kita ketika kita meninggal dunia. Semakin banyak orang solih yang mensolati kita, semakin besar kita akan mendapatkan syafaat di hadapan Allah dari semakin banyaknya orang yang beriman yang ikut mensolati kita. Itu yang kita peroleh. Ya. Jadi kemudian menjadikan akhirnya apa? Yaitu memperbanyak teman yang solih itu penting. Kalau kemudian kita mendapati teman kita Pak tidak menunjukkan kepada akhirat dan selalu membuka pintu dosa, tinggalin dengan cara yang baik. Allah pasti ganti dengan teman yang jauh lebih baik. Kalau memang kita betul-betul ikhlas ingin mencari teman yang solih. Dan saya ingatkan apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, tarim man yahtarimillah. Hormati orang yang menghormati Allah. Kenapa? Kalau kita menghormati orang yang telah menghormati Allah, Bapak akan mendapatkan besar faedahnya ketika bersama dengan mereka. Kalau mereka sampai berdiri ketika kita meninggal dunia, satu, doanya mereka bisa jadi menjadi pembuka pintu langit dan memberikan kebaikan untuk kita. Bedakah Ustaz antara orang yang beriman sholat dengan orang yang tidak beriman? Ya beda. Makanya disebutkan oleh Nabi, arba'una rajulan la
yusyrikuna billah. 40 orang yang tidak berbuat syirik. Berarti kemudian apa? Yang betul-betul beriman. Semakin banyak kemudian kita disolati, semakin mulia kedudukan kita ketika balik kepada Allah. Semakin sedikit orang yang mensolati, maka semakin sedikit pula kita mendapatkan kebaikan. Kecuali ketika kita memang hidup pada zaman ketika penuh dengan fitnah, terkadang ini tidak bisa untuk dijadikan acuan. Ya, para ulama sudah mengatakan kecuali pada zaman fitnah. Kenapa? Karena zaman fitnah itu orang yang amanah akan disebut pembohong, dan pembohong akan disebut dengan orang yang amanah. Maka bisa jadi ada orang yang disolatin sedikit orang karena tidak banyak dikenal orang, tapi bisa jadi orang itu dikenal oleh penduduk langit. Dia mungkin tidak mendapatkan syafaat dari orang yang mensolatinya, tapi dia mendapatkan syafaat dari ibadah-ibadah dia yang lainnya. Ya. Atau bisa jadi kita lihat pendosa, tapi ikutnya mensolatinya banyak. Coba kita lihat. Sekarang artis kalau meninggal dunia, semoga Allah merahmati dan mengampuni siapapun yang kemudian masih melakukan kesehatan. Misalkan ada artis nih, kemudian sampai dia meninggal dunia, yang mensolati ratusan atau tidak? Ratusan. Apakah bisa langsung kita katakan? Belum bisa. Kenapa? Kita hidup pada zaman fitnah hari ini. Makanya sebagian ulama sampai mengatakan sesungguhnya mengartikan hadis ini itu mudah pada zaman Nabi, tapi sulit pada zaman fitnah. Tapi bukan berarti kemudian akhirnya kita menafikan ikhtiar untuk mencari teman-teman yang soleh. Tidak, tetap kita berikhtiar. Makanya ketika kita mendapati teman yang soleh, bersabarlah dengan mereka. Kesabaran kita dengan mereka akan menjadikan kita mendapatkan sebab syafaat ketika mereka menyolati kita, dan mereka akan ikhlas untuk mensolati kita. Doanya orang mukmin itu sampai enggak kepada orang yang telah meninggal dunia? Nyampe. Makanya kemudian di dalam surat Al-Hasyr Allah kemudian menyebutkan apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Berarti doanya orang yang solih kepada temannya yang telah meninggal dunia itu sampai. Semakin orang itu solih, semakin terbuka pintu langit dan sampai kepada orang yang didoakan. Semakin dia tidak solih, ya semakin susah doa itu nyampe kepada orang yang dia doakan. Jadi kalau kita temannya banyak Pak, tapi ternyata tidak solih, walaupun mereka mengucapkan Allahumma firlahu, diterima oleh Allah atau enggak? Lah untuk dirinya sendiri aja susah kok kalau dia banyak dosanya, apalagi untuk orang lain. Tapi kalau kita berteman sama orang yang solih Pak, dia taat sama Robnya, dia taat sama Nabinya, itu nanti ketika dia berdoa bisa jadi doanya cuma satu kali, tapi bisa jadi itulah yang sampai ke kita. Kenapa? Doanya itu ditopang dengan keikhlasan dan bagaimana amal solihnya dia. Kan kita sepakat ya, doa itu terhalang oleh dosa, sebagaimana sinar mentari terhalang oleh kabut dan mendung. Kalau ada sinar matahari, kalau ada kabutnya, tidak akan sampai cahayanya ke atas muka bumi. Sama, orang kalau berdosa, semakin banyak dosanya, maka semakin banyak kabutnya. Doanya tidak pernah membuka pintu langit. Makanya bisa jadi Pak, satu orang yang solih, itu jauh lebih baik kita miliki dia daripada 100 teman tapi tidak solih kepada Robnya. Kenapa? Bisa jadi satu orang yang solih itu ketika mendoakan kita langsung nembus kepada orang yang didoakan, tapi bisa jadi 100 orang yang kita kenal, tapi kalau mereka tidak solih, maka ketika mendoakan tidak nyampe kepada kita. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, oh Masya Allah, berarti betul-betul kita inginkan apa? Kita inginkan betul bertemanlah dengan orang-orang yang solih, muliakan mereka, supaya kemudian mereka memuliakan kita ketika kita meninggal dunia. Kita hanyalah bermuamalah supaya kemudian kita sedang memilih siapa yang akan mensolati kita ketika kita meninggal dunia. Boleh nggak saya berwasiat Ustaz, pesen nanti tolong ya kalau saya mati tinggalkan meeting ya, sholatin saya. Boleh berwasiat dalam hal kebaikan, boleh, selama orang yang kita berikan wasiat itu ridho dengan wasiat yang kita berikan, silahkan. Kita kemudian berbuat baik sembari kemudian kita ngomong, Ustaz, akhi, Mbak, Umi, nanti kalau saya meninggal tolong ikut sholatin saya ya. Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah dengan itu. Karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari kebaikan setelah kita tahu ilmunya. Masya Allah 40. Ya.
Jadi kemudian kita boleh meminta kepada orang dan kemudian kita meminta kepada orang untuk mensolatinya. Selama mereka mensolatinya dengan ikhlas, maka sesungguhnya menjadi sebab syafaat, kecuali dibayar. Sholatin saya ya 1 juta. Tidak apa-apa deh, warisan saya kan 2 miliar, 40 juta. Bayar itu satu saat di pondok. Terbangkan pakai pesawat, sholatin saya kalau meninggal dunia. Akan diterima. Kenapa? Melakukan ibadahnya bukan karena Allah. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan akhirnya memahami pentingnya bagi seseorang itu, mereka senantiasa ketika kemudian mereka ke dalam hidup, banyak-banyaklah berkenalan dengan orang-orang yang salih, yang betul-betul kemudian mereka membawa kebaikan akhirat untuk kita. Maka kemudian disolatin mereka 40 orang itu enak, luar biasa. Makanya Masya Allah jadi ustadz di pondok itu salah satunya keuntungannya gitu Pak. Kalau saya lihat, Bapak misalkan jadi ustadz di pondok, santrinya 1000 coba, ustadznya meninggal, disolatin sama santrinya 1000, itu gimana rasanya Pak? Masya Allah. Walaupun ustadz pondok itu tampaknya sederhana, tapi mereka itu diberikan banyak keberkahan dalam hidupnya, sampai matinya aja diberkahi, insya Allah secara zahirnya gitu. Saya kadang-kadang iri, santri misalkan kan contoh di pondok-pondok kan, kayak di pondok saya Darus Syahadah itu hampir 1000 orang. Kemudian ada ustadznya meninggal dunia, yang menyolati ya seluruh santri mensolatinya. Kita kadang-kadang tidak punya teman kan, kita hanya punya teman kantor aja. Ketika meninggal mereka juga mikir-mikir mau menyolati kita, dapat izin nggak kita keluar kantor ini? Coba Pak, kadang-kadang kan sedihnya kita di situ. Kalau kita hanya berteman sama orang yang cinta sama dunia, maka jangan salahkan siapapun Pak kalau tiba-tiba satu waktu kita ditinggalkan oleh mereka, karena urusan dunia lebih menarik bagi mereka daripada urusan dengan kita. Bukan berarti kita tidak boleh loh berteman sama orang yang cinta sama dunia, silahkan kalau kita bisa membuka kebaikan dan hidayah kepada mereka. Tapi terlalu asyik sampai meninggalkan orang-orang sholih hanya untuk kemudian berkumpul dengan orang semacam itu, ya tidak apa-apa, cuma harus siap dengan konsekuensinya. Kalau kamu meninggal, ya yang mensolati ya itu saja. Ya Masya Allah. Makanya kemudian kalau di pondok atau hidup dekat pondok itu, kalau misalkan dekat pondok itu enak banget. Hidup dekat pondok, meninggal dibawa ke pondok disolati, Masya Allah. Karena ternyata persoalan sholat dan mensolati di Jakarta itu Masya Allah Pak, ternyata bukan persoalan yang gampang, susah. Orang meninggal itu kalau bukan di weekend, susah orang datang. Kalau meninggalnya di weekdays itu, waduh, meninggal, aduh Selasa lagi nih, Masya Allah. Ya, kalau kemudian pada waktu dia meninggal, Masya Allah ya, sampai masalah meninggal itu kalau bisa weekend. Mau meninggal, kalau bisa weekend ya meninggalnya, supaya saya enak gitu. Masya Allah, jangan sampai dunia itu merubah kebiasaan kita dan sunnah kita. Tapi disitulah kita paham, hormati orang yang menghormati Allah supaya kita mampu untuk disolati oleh mereka, dan bahagialah orang yang banyak disolati oleh orang yang beriman. Ya. Boleh nggak Ustadz saya minta misalkan kemudian saya disolat goibin? Nah, solat goib ini perbedaan para ulama besar. Dalam kitab Son'ani Subulus Salam disampaikan pendapat yang roji. Pendapat yang roji itu pendapat yang paling kuat. Kalau memang sudah ada yang mensolati kita, ya tidak perlu kemudian kita mengadakan sholat gaib. Nabi pernah kok mengadakan sholat gaib, betul. Tapi Nabi mengadakan sholat gaib itu hanya sekali. Kepada siapa? Kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu seorang raja yang muslim tetapi rakyatnya Nasoro. Kenapa Nabi mensolati dengan sholat gaib? Karena Nabi berkeyakinan tidak ada yang mensolati Najasyi di tempatnya sana. Makanya kemudian Nabi mensolatinya di Madinah. Tapi kalau sudah ada orang yang meninggal, sudah ada yang mensolatinya di tempat kampungnya, sebenarnya tidak usah perlu sholat gaib. Walaupun kalau ada yang sholat gaib tidak apa-apa, tapi pendapat itu lemah. Tapi termasuk perbedaan, Tapi kemudian di situ akhirnya kita paham sholat gaib semacam itu kedudukannya. Itu yang ketujuh, kita selesaikan. Yang kedelapan. Yang kedelapan termasuk di antara orang-orang yang mereka itu akan mendapatkan syafaat, yaitu adalah orang-orang yang mereka membaca surat Al-Mulk. Kan sudah Ustaz disebutkan tentang Quran, nah, itu secara umum. Ini secara khusus.
Orang yang membaca Al-Quran secara umum akan mendapatkan syafaat. Betul. Rasulullah SAW mengatakan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Baca Quran, sesungguhnya Quran itu kelak menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Itu dalilnya umum yang kita sudah sebutkan nomor 4 kalau tidak salah. Adapun ini disebutkan secara penyebutan khusus, yaitu apa? Membaca surat Al-Mulk. Maka kemudian dalilnya dulu kita bacakan supaya kita paham. Maka sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan suratum minal Quran fihi salasuna ayatan tashfa' li sahibiha hatta yughfar lahu wa qala tabarakalladzi biyadihil mulk fa akhrajathu minan nar wa adkhalathul jannah. Rasulullah itu termasuk salah satu laki-laki di antara para nabi yang selalu merutinkan membaca surat Al-Mulk sebelum beliau tidur. Jadi termasuk kebiasaan Nabi ketika malam beliau berwudu, beliau mematikan lampu penerangan rumahnya dengan baca bismillah, dia kemudian mukul-mukulkan tempat tidurnya membaca bismillah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Dan termasuk kebiasaannya Nabi dalam satu riwayat yang sahih, sesungguhnya Rasulullah SAW sesungguhnya beliau senantiasa merutinkan untuk membaca surat Al-Mulk sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi. Makanya Nabi kemudian mengatakan fihi, di dalam Al-Quran itu ya salasuna ayatan, ada satu surat yang kemudian jumlahnya itu 30 ayat, yang mana bagi orang yang membacanya dan merutinkan untuk membaca surat Al-Mulk, maka sesungguhnya yughfar lahu, dia itu akan diampuni oleh Allah secara khusus ketika dia merutinkan surat Al-Mulk. Kemudian Nabi membacakan apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang pertama dalam surat Al-Mulk. Berarti surat Al-Mulk itu kemudian memiliki keutamaan double. Keutamaan secara umum, dia bisa memberikan syafaat bersama Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah dan yang lainnya. Tetapi kemudian ada keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua, dia secara khusus disebutkan oleh Nabi merupakan surat yang mampu bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Surat Al-Mulk gitu. Dan Nabi membacanya sebelum beliau itu kemudian tidur. Ya. Makanya kemudian disinilah kita mendapati dalam beberapa keterangan para ulama, dalam keterangan yang disampaikan dari Imam Tirmidzi, maka Rasulullah SAW terbiasa untuk membaca Al-Mulk sebelum beliau tidur, dan kemudian beliau tidur dengan membawa surat Al-Mulk karena keagungan makna yang dimiliki oleh surat Al-Mulk. Ya. Dan ini kemudian harusnya menjadi perhatian. Boleh nggak Ustadz kita itu mengutamakan surat-surat tertentu daripada surat-surat yang lainnya? Boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena mengutamakan ayat di atas ayat yang lainnya termasuk di antara perkara yang diperbolehkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Tidaklah kami hapus satu ayat lalu kami datangkan ayat yang semisalnya atau ayat yang lebih baik. Allah menyebut ayat yang lebih baik. Berarti di dalam Al-Quran ada surat yang lebih baik daripada surat yang lainnya. Iya. Itu Allah yang menyebutkan itu. Makanya kemudian surat Al-Baqarah tidak bisa disamakan dengan surat Maryam. Surat Al-Imran tidak bisa disamakan dengan surat Hud. Kenapa? Karena keutamaan yang dimiliki surat Al-Baqarah itu besar dibandingkan surat-surat yang lainnya. Sebagaimana surat Al-Mulk itu keutamaannya lebih besar daripada surat Nuh ataupun surat Al-Munafikun sekalipun. Kenapa? Dia punya keutamaan khusus. Karena tidak semua Al-Quran itu tidak semua surat di dalam Al-Quran itu memiliki keutamaan khusus. Semua surat di dalam Al-Quran memiliki keutamaan umum. Keutamaan umum itu apa? Dibaca berpahala dan menjadi petunjuk dalam kehidupan. Itu keutamaan secara umum. Adapun keutamaan secara khusus itu apa? Keutamaannya secara khusus yaitu adalah beda-beda. Contohnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu keutamaan khususnya apa? Yaitu mampu memberikan naungan kepada orang ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar bersama dengan surat Ali Imran. Surat yang paling utama itu salah satunya Al-Baqarah, Pak. Makanya kalau Bapak itu anak-anak saya wajibkan itu menghafalkan surat Al-Baqarah. Cuma masalahnya kan bukan anak saya. Dan kalau saya wajibkan menghafalkan surat Al-Baqarah, bulan depan tidak ada yang ngaji. Karena nggak pasti tidak ini. Padahal surat Al-Baqarah itu besar, Ustaz, besar. Nabi itu selalu tanya surat Al-Baqarah, Pak. Nabi itu nanya selalu surat Al-Baqarah.
Jadi Nabi itu kalau kemudian ada satu pasukan akan pergi, Nabi mengatakan, ayyuhum yahfad surat Al-Baqarah. Mana nih yang hafal surat Al-Baqarah? Ada seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah. Berarti nanya amal itu kadang-kadang boleh. Jadi boleh nggak kita nanya amal? Siapa yang tadi malam sholat tahajud? Jangan buru-buru komentar itu tidak sunnah pertanyaan itu. Enggak lah. Nabi aja nanya kok. Kadang-kadang itu boleh. Nabi nanya, siapa ini yang hafal surat Al-Baqarah? Ana ya Rasulullah. Ya sudah, kamu jadi amirnya kelompok ini. Nabi ketika kemudian menguburkan orang, Nabi juga nanya. Contohnya dalam perang Badar dan perang Uhud, yang meninggalkan banyak, tidak bisa satu jenazah satu lubang, hanya satu lubang diisi 3 dan 4 jenazah sekaligus. Maka Nabi ketika kemudian akan memasukkan itu, Nabi selalu nanya dulu, ayyuhum yahfad surat Al-Baqarah. Mana ini yang hafal surat Al-Baqarah? Fulan ya Rasulullah. Masukkan dia dulu. Ditarik dia, dimasukkan dulu, didekatkan ke liang lahatnya. Paling dekat dengan Ka'bah. Kenapa? Dia pulang kepada Allah membawa hafalan surat Al-Baqarah. Kita ini apa ridho atau Pak? Pulang kepada Allah tidak membawa hafalan Quran di dalam dada kita, berarti jangan-jangan dada kita ini kuburan loh. Rumah yang tidak dibacain Quran itu kan disebut apa? Kuburan. Bawalah 1 surat, 2 surat, jangan 3 surat yang terakhir toh, terus bawalah itu Al-Baqarah gitu kita bawa, atau kemudian kalau tidak mampu Al-Baqarah, Al-Mulk lah yuk kita hafalin gitu loh, supaya kita pulang kepada Allah itu membawa sesuatu yang kita hafalkan itu Quran itu. Makanya masih ingat itu ada seorang syekh itu dalam satu daurah, ada dalam satu acara daurah ya, kemudian disiarkan live di TV dan itu akhirnya ada yang merekam, ada di YouTube. Itu ada seorang syekh itu ditanya sama salah satu penanya di acara TV itu, ada pertanyaan lewat telepon, Syekh, saya ini ditempatkan orang tua saya di kuburan. Syekhnya kaget itu, kamu umurnya berapa nak? 24 tahunan, 25 tahunan. Loh kok kamu ditempatkan di dalam kuburan? Orang tuamu masih hidup? Masih hidup. Orang tuamu miskin? Enggak, kaya raya. Dan orang tua saya juga sama, hidupnya juga di kuburan. Saya bingung gitu. Di kuburan mana? Rumah saya. Loh, kok di rumah? Kemudian anak itu berkata, itulah lembutnya anak itu berkata, saya hidup 25 tahun. Semenjak saya balik umur 7-8 tahun, saya tidak pernah mendengarkan orang tua saya membacakan Al-Quran di dalam rumah saya. Bukankah rumah yang tidak dibacain Quran itu adalah kuburan, wahai syekhona, wahai syekh kami? Syekhnya nangis, Pak. Kadang-kadang kita itu Masya Allah, rumah kita kuburan, dada kita kuburan. Tidak mampu kita kemudian dan tidak pernah berhasil untuk menghafalkan Quran. Ngaji harus sistematik, Pak. Jangan ngaji itu 2 kali 3 kali cukup lah sehari itu. Jangan ngaji terlalu banyak. Sehari 6 kali itu tidak usah. Ustadznya cuma 4 kali yuk. Ini ngajinya itu 2 kali, sisanya pakai untuk kemudian menghafalkan Quran, nambah dikit-dikit. Jangan sampai kemudian ditanya sudah ngaji berapa puluh tahun? Oh 10 tahun saya. Sono pernah, Masjid Sono juga pernah. Tapi kalau ditanya hafalan Qurannya, nah itu masalahnya di situ tuh. Makanya Masya Allah ya, ayolah Pak hafalin Quran satu-satu Insya Allah. Karena apa? Dan itu termasuk di antara keutamaan kita bersama Al-Quran. Makanya kemudian di antara surat, kalau boleh saya katakan, kalau mampu Al-Baqarah, kalau tidak mampu ya sudah 10 ayat dalam surat Al-Baqarah. 4 ayat yang pertama ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat yang terakhir. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian Ali Imran, tidak mampu Ali Imran ya sudah 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Kenapa? Surat itu dibaca terus oleh Nabi ketika bangun tidur. Al-Kahfi kalau mampu, tidak bisa Ustaz. Ya sudah. Walaupun tidak mampu. Bahwa kemudian dihafalkan 10 ayat yang pertama. Kenapa? Usiman fitnati dajjal. Usima itu dijaga dari fitnahnya dajjal. 10 ayat yang pertama. Kenapa orang yang hafal fitnah 10 ayat yang pertama itu akan dijaga dari fitnahnya dajjal. Kemudian apa? Al-Mulk ini hafal ini kalau bisa. 30 ayat tok ini Pak. Kalau seharinya 1, tidak sampai sebulan hafal. Yaitu kemudian kita baca itu. Atau kemudian kalau yang selanjutnya mana Ustaz? Al-Kafirun kalau mampu Insya Allah. Terus Insya Allah mampu. Muter-muter aja itu biasanya. Kemudian sama 3 surat yang terakhir. 3
3 surat yang terakhir itu ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu sudah tahu lah insya Allah. Sunnah yang itu insya Allah tidak usah saya terangkan, insya Allah diamalkan terus. Karena yang dihafal itu doang. Jadi disitulah kita mengerti termasuk di antara keutamaan surat Al-Mulk. Kalau kita bertanya, saat saya ingin mendapatkan syafaat dari surat Al-Mulk, adakah waktu fihi taksis fi qiraatiha? Adakah kemudian keutamaan waktunya untuk membacanya? Tidak ada keutamaannya di waktu kapan saja. Tapi kalau kita merujuk kepada riwayat dari Imam Tirmidzi tadi, maka sesungguhnya Nabi membacanya setiap beliau menjelang tidur. Setiap menjelang tidur maka beliau kemudian membaca tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa kulli syai'in qadir. Dan itu yang harusnya menjadi perhatian pula oleh kita. Jadi menjadi perhatian oleh kita yaitu adalah ketika kita membaca surat Al-Mulk dan kita rutinkan, dan kemudian itu menjadi sebab syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Ya. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 atau 9? 9. Yang ke-9. Di antara perkara yang bisa memberikan syafaat kepada kita itu apa? Puasa. Ya, kita selesaikan ya pembahasan ini insyaallah supaya ganti judul gitu. Sudah setahun masih 10 syafaat. Oke. Maka kemudian yang ke-9, puasa. Puasa itu termasuk di antara perkara yang mampu memberikan syafaat. Maka kemudian Rasulullah, kita baca dulu dalilnya, karena omongan tanpa dalil dongeng yang tidak perlu didengarkan. Hadis riwayat Imam Ahmad dari kemudian Abdullah bin Samir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Yaqulu syam ayu rabbi manathu ta'am wasyahawati bin nahari fasyafa'ni fihi. Rasulullah SAW mengatakan puasa dan Al-Quran itu bergandengan untuk memberikan syafaat kepada manusia kelak pada waktu hari kiamat. Puasa itu akan ngomong, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan aku menahannya dari nafsu syahwatnya. Makanya kemudian perkenankan aku memberikan syafaat kepada orang itu. Artinya sesungguhnya amal solih yang dilakukan manusia kelak itu mampu bersaksi. Puasa itu mampu ngomong, sholat itu mampu ngomong. Maka kemudian di antara perkara yang kelak bersaksi di hadapan Allah yaitu adalah amalan puasa kita. Makanya kemudian amalan puasa termasuk di antara amalan yang bisa memberikan syafaat bersama dengan amalan ketika membaca Al-Quran. Dan saya sampaikan, kalau yang namanya sudah kemudian berpuasa, maka kita harus paham puasa sunnah itu yang paling puncak apa? Yang paling puncak adalah puasa Daud. Ahabba siyami indallahi siyama Dawudin. Puasa yang paling disenangi oleh Allah itu puasa Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasanya di satu hari dan kemudian berbukanya satu hari. Kalau sudah puasa Daud, tidak perlu kemudian kita puasa yang lainnya. Jadi tidak perlu kita puasa Senin Kamis lagi, tidak usah. Kenapa? Sudah puasa Daud. Kalau kemudian kita menggandeng-gandengkan lagi puasa Daud, Ayamul Bid, Senin Kamis, maka justru itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Kalau sudah milih salah satu, sudah. Ya, ini contohnya. Kita misalkan puasa Daud, kemudian puasanya hari Sabtu kita hari Ahadnya kita tidak puasa. Hari Ahadnya kita puasa, hari Sabtunya tidak puasa, Ahadnya puasa. Kemudian jatuh Senin, sudah Seninnya makan. Jangan Seninnya kemudian puasa sekalian deh Senin Kamis. Tidak. Kenapa? Kalau semacam itu namanya puasa, namanya wisol, dan wisol itu tidak diperbolehkan bagi umatnya Nabi. Wisol itu hanya boleh untuk siapa? Untuk Rasul, tapi tidak untuk umatnya Rasul. Dan itu termasuk di antara perkara yang menjadikan akhirnya puasa itu termasuk di antara puasa yang dimakruhkan. Kalau sampai bergandengan berhari-hari sampai kemudian kita tidak memberikan jeda bagi tubuh kita, maka sesungguhnya itu tidak termasuk di antara perintah sunnah. Para ulama lalu kemudian mereka mengatakan di dalam fatwa Lajnah Daimah, dalam fatwa ulama-ulama besar, kemudian dikatakan kalau seseorang itu sudah melakukan puasa Daud maka tidak perlu melakukan puasa yang lainnya. Tapi boleh nggak menggabungkan niat kalau harinya itu barengan? Boleh. Itu namanya poligami niat. Ya. Sensitif ya, padahal saya cuma ngomong poligami niat. Ya.
apalagi ngomong yang lain ya. Maka kemudian boleh nggak kita mempoligami niat? Boleh. Bapak kemudian tadi puasanya misalkan Sabtu puasa, Ahad tidak puasa, Senin puasa kan? Kemudian digabungkan dengan sekalian puasa Senin Kamis, boleh atau tidak? Boleh. Pendapat itu merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Boleh. Dan menggabungkan niat itu menjadikan kita pahalanya juga lebih besar. Berdasarkan banyaknya niat yang kita tanam, berdasarkan banyaknya pahala yang kita akan peroleh. Semakin banyak nanam niat, semakin banyak pahalanya. Dan itu boleh. Sebagaimana Bapak masuk masjid, ternyata adanya antara adzan dengan iqamat itu jaraknya cuma misalkan 5 menit. Padahal kita pengen tahiyatul masjid, kita pengen syukrul wudhu, kita pengen sholat sunnah fajar. Tapi kalau kita laksanakan tiga-tiganya, ini 10 menit lewat. Akhirnya apa? Sholat 2 rakaat, tapi di situ tahiyatul masjid, di situ akibal wudhu, di situ kemudian qobliyah fajar atau kemudian sholat sunnah fajar. Boleh atau tidak? Boleh. Selama niatnya yang sunnah dengan yang sunnah, tapi tidak boleh yang wajib ketemu dengan yang sunnah. Puasa apa ini? Syawal, tapi sekalian qadha. Enak bener. Yang qadha wajib, yang Syawal itu sunnah. Jangan digabung yang wajib dengan yang sunnah. Karena kemudian apa? Salat sunnah 2 rakaat apa ini? Salat sunnah fajar sekalian subuh. Tidak bisa. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah, tidak boleh. Tapi kalau sama-sama sunnah boleh. Itu namanya kalau bahasa fikihnya, bahasa kitabnya ta'addudun niat. Ta'addud itu bukan masalah istri doang. Makanya kalau istri-istri dengar ta'addud itu jangan langsung marah-marah dulu. Ta'addud itu ada 2, ta'addud niat. Ta'addud niat itu ta'addud dalam masalah niat. Dia poli niat dan dia membolehkan itu. Semakin banyak niat yang ditanam semakin mulia. Maka kemudian puasa termasuk di antara perkara yang bisa memberikan syafaat pada kehidupan ketika kelak pada waktu hari kiamat. Kemudian yang terakhir kita habiskan yang ke-10. Puasa itu apa? Perkara yang bisa memberikan syafaat itu apa? Ketika ada orang yang meninggal dunia mati syahid. Nah, itu orang yang beruntung itu. Kenapa? Karena kita paham tidak ada keutamaan yang paling besar orang itu ketika meninggal dunia kecuali mati syahid, sampai tidak merasakan sakaratul maut. Nabi sampai mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, kamasil qarsah, sebagaimana digigit semut. Makanya saking nikmatnya orang mati syahid sampai mereka pingin mati lagi walaupun sudah di surga. Walaupun mereka sudah di surga. Makanya kalau kita lihat misalkan di daerah Syam sana, kemudian kita melihat ada orang yang kepalanya pecah kena pecahan mortal. Kelihatannya sakit, itu kelihatannya kita. Tapi hakikatnya kalau dia ikhlas, maka sesungguhnya dia itu matinya tidak merasakan sakit kecuali sebagaimana digigit semut. Makanya sampai kita mendapati Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari, tidak ada loh orang fakir, orang miskin banget ketika hidup di dunia, sudah dapat di surga, tapi masih minta balik ke dunia, padahal di dunianya miskin banget. Siapa itu ya Rasul? Orang yang mati syahid. Kenapa? Pengen merasakan nikmatnya mati. Makanya sampai kita mendapati kisah yang mencengangkan dari Abu Dawud kan. Rasulullah itu menceritakan tentang kematian Abdullah bin Haram. Masih ingat? Abdullah bin Haram itu bapaknya Jabir bin Abdullah. Salah satu sahabat di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi itu Jabir. Sahabat senior. Dalam perang Uhud, bapaknya Abdullah bin Haram, nanti kapan-kapan bahas sirahnya Abdullah bin Haram. Saya senang sirahnya. Ya Masya Allah, semua sahabat itu luar biasa sirahnya. Sini nanti kitabnya sirah aja insya Allah. Abdullah bin Haram itu Masya Allah salah satu sahabat yang sudah sepuh, tapi tidak bisa dihalangi untuk berjihad. Itu Abdullah bin Haram. Makanya dalam perang Uhud itu sampai kemudian orang itu musyrik itu betul-betul mencincangnya. Dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, kupingnya itu tidak ketemu ketika meninggal dunia. Kupingnya tidak ketemu. Karena yang suka memutilasi orang itu siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari dulu kayak gitu. Kalau kita kan nggak boleh Pak, bunuh sudah. Nggak boleh kita memutilasi, nggak boleh, itu namanya tamsil, nggak boleh, itu haram dalam hukum Islam dan itu melampaui batas. Walaupun sama orang kafir, ya. Maka kemudian ketika meninggal dunia, siapa yang sedih? Abdullah, yaitu Jabir bin Abdullah, anaknya. Nangis. Di situ kita paham ya, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, ada yang nangis itu boleh,
Bukan kemudian tidak sunnah, kamu kok nangis sih, tidak sunnah, udah ngaji di mana-mana nangis. Udah, menangis itu bagian dari konsekuensi logis. Makanya Nabi mengatakan innal uyuna tadma wal quluba tahzan. Loh, hati itu boleh sedih, mata boleh meneteskan airnya. Allah itu menitipkan air di belakang mata kita itu apa? Ya karena kita butuh ekspresi ketika sedih. Makanya Allah menitipkan air bukan hanya di sungai, bukan hanya di lautan, tapi di belakang mata kita. Jabir nangis. Nangis. Maka ketika kemudian nangis, Rasulullah tahu tidak ada orang yang paling sensitif bermuamalah kepada para sahabat kecuali Nabi. Nabi itu tahu. Nabi ada sahabat yang sedih aja Nabi tahu kok. Kamu kenapa sedih? Itu Nabi. Masya Allah ya. Beliau itu tipe mu'alim dan tipe murabbi, Pak. Bapak tahu nggak bedanya apa itu mu'alim dan murabbi? Mu'alim itu biasanya hanya ngajar tok selesai. Itu mu'alim, Pak. Kalau murabbi, dia tahu satu persatu semua orang yang kemudian ada di hadapannya, itu namanya murabbi. Di pondok itu rata-rata ustadz itu mu'alim dan murabbi. Kalau rata-rata ustadz hari ini yang kita lihat di mana-mana itu dia mu'alim tapi bukan murabbi deh. Kenapa? Tidak bisa dia merhatikan satu persatu saking banyaknya dan jumlah dia waktunya juga terbatas. Tapi Nabi di antara keberkahan waktunya beliau itu mu'alim juga murabbi, tahu persatu di antara sahabatnya. Itu saking barokahnya waktunya Nabi. Ngurusin negara, tapi Masya Allah masih ngurusin 9 istri loh. Dan tidak ada satupun istrinya Nabi yang kemudian protes sama Nabi. Itu saking barokahnya waktu yang Rasul ya. Jadi saya punya buku berkah waktunya Nabi. Ternyata Nabi itu yang diurusi banyak, sama dengan 24 jam saya dan antum ini, tapi beda banget. Allah memberikan keberkahan bagi waktunya Rasul ya. Maka kemudian sampai kemudian Jabir bin Abdullah mendapati sedih, maka kemudian dipanggil, ta'ala indihuna ya Jabir, sini. Jangan nangis, sudah. Ala ukhbiru kama qala Allahu li abika. Kamu tahu nggak apa yang dibicarakan oleh Allah kepada ayahmu? Bala ya Rasulullah, saya ingin tahu ya Rasulullah. Jabir, ma kallama Allahu ahadan illa min mara'i hijabin wa kallama abaka kifahan. Jabir, tahu nggak? Allah itu kalau bicara dengan ruh ketika sudah meninggal dunia, Allah itu selalu bicara di belakang hijab, ada hijabnya. Kenapa? Allah itu punya hijab. Kenapa? Cahayanya yang sangat indah yang tidak bisa untuk kemudian ini. Kapan Allah itu akan membuka hijabnya ini? Nanti ketika kita dimasukkan ke surga, insya Allah salah satu kenikmatan yang paling tinggi itu melihat wajahnya Allah. Maka kemudian ketika menyambut ayahmu, wa kallama kifahan. Tapi khusus ketika Allah itu bicara kepada ayahmu Abdullah bin Haram itu, maka sesungguhnya Allah itu bicara tanpa hijab, kifahan. Kifahan itu face to face. Face to face itu wajah ke wajah. Wajah ke wajah. Kemudian Allah karena menghormati Abdullah bin Haram, karena cintanya Allah kepada Abdullah bin Haram. Bapak bisa bayangin nggak sedahsyat apa imannya orang itu? Saking cintanya Allah kepada Abdullah bin Haram. Justru kapan? Meninggal dunia, habis terbunuh dalam perang Uhud, kupingnya hilang. Allah kemudian tanya, ya ibadi, tamanna alayya u'tika. Kamu minta apa? Minta apa kamu? U'tika, aku kasih kontan cash apa yang kamu minta. Kemudian Abdullah bin Haram sudah mendapatkan surga. La ya ibadi. Kemudian Allah menyampaikan, tamanna alayya u'tika. Kamu minta, aku kasih. Kemudian tahu permintaannya apa? Antuh iyani fa'uqtalu fika saniyatan. Kalau begitu ya Allah, hidupkan saya lagi supaya saya terbunuh lagi nanti hidupkan lagi, terbunuh saya lagi. Kemudian Allah menjawab, innahu sabaka minni innahu la yurja'un. Keputusan hidup dan mati ada batasan yang telah aku tetapkan. Maka kemudian tidak bisa itu. Kemudian akhirnya apa? Abdullah bin Haram mengatakan, fa'abligh man warai. Kalau begitu ya Allah, sampaikanlah apa yang sedang aku rasakan dari kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku. Sampaikan kepada anakku, sampaikan kepada keluargaku, sampaikan kepada umatnya Nabi. Kemudian Allah turunkan surat Ali Imran 169. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali deh kamu mengira bahwasanya orang yang mati itu terbunuh, tetapi mereka hidup dikasih rezeki oleh Allah. Makanya kalau kita ditanya, ruh itu tempatnya di mana ya Ustaz? Ruh itu tidak ada yang gentayangan ya.
Sempat-sempatnya gentayangan menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir aja berat kok gentayangan. Nggak ada itu ruh bergentayangan itu. Ruh itu ditempatkan oleh Allah berdasarkan amalnya. Ada ruh yang ditaruh di dalam perutnya bumi, ada ruh yang ditaruh di atas periuk. Siapa itu pemilik ruh yang di atas periuk yang dipanaskan? Pemilik ruh zunat. Zunat itu orang-orang yang berzina. Ada ruh yang kemudian di dalam barzahnya dilapangkan oleh Allah seluas langit dan bumi. Ada ruh yang tergantung antara langit dan bumi. Siapa? Orang yang berhutang. Ada ruh yang digantungkan oleh Allah dalam tembolok-tembolok burung-burung hijau yang dia rumahnya di bawah arsy-Nya Allah. Kalau pagi dia kemudian memasuki surganya Allah untuk menikmati surga. Sore pulang istirahat di bawah arsy-Nya Allah. Makanya Ja'far Pak dalam perang Mu'tah meninggalnya siang. Terputus tangannya kanan, terputus tangannya kiri. Kemudian saat itu membawa royah. Royah itu apa? Tanda kemenangan Islam. Tanda bendera itu royah namanya. Bendera Islam itu royah. Dan sesungguhnya peperangan pada zaman itu ditentukan. Bendera kalau masih tegak berarti pasukan itu masih eksis. Maka kemudian peperangan yang sampai merenggut 3 sahabat besar. Salah satunya Ja'far, keponakan Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah. Dia bawa kemudian dengan tangan kanannya diputus. Dibawa dengan tangan kirinya diputus. Kemudian dia susah payah kemudian dengan lehernya putus dari lehernya. Kurir menyampaikan langsung kepada Nabi ke Madinah dan mengabarkan, ya Rasulullah, Ja'far telah meninggal dunia. Malamnya Rasulullah bermimpi, inni ra'aitu Ja'faran yatiru bi janahaihi fi sama'il jannah. Rasulullah kemudian mengatakan, aku tadi malam ngelihat Ja'far sudah terbang di antara nikmatnya dan indahnya surga. Dan itu termasuk di antara apa? Janji kepada orang yang mati syahid. Makanya kemudian orang yang memberikan orang yang mati syahid diampuni dari dosanya, kemudian dia dilapangkan kuburannya, kemudian dia tidak mendapatkan azab kubur, dan salah satunya mampu memberikan syafaat kepada keluarganya. Makanya kita harus ingatkan Ummu Khansa menyedekahkan 4 putranya untuk berjihad di jalan Allah, dan dia berpesan, nak, 4-4-nya kalau bisa tidak usah pulang. Dan Allah beli semua 4 putranya Ummu Khansa. 4 putranya dibeli sama Allah, meninggal di jalan Allah. Disitulah kita paham, kalau anak kita Pak yang solih saja sudah bisa memberikan syafaat, apalagi anak kita mati syahid. Orang tuanya yang paling beruntung. Kalau anak kita solih tok, padahal solih sama syuhada itu lebih tinggi mana? Syuhada. Mana dalilnya? Mayyuti'illaha wa rasulah fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Tuh, wassalihin. Ini urutannya manusia itu. Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para sahabat, wasyuhada. Orang yang mati syahid itu dekat dengan derajatnya para sahabat. Wassalihin, dan orang yang salih itu yang paling bawah. Makanya orang yang kemudian mendapati keluarganya mati syahid, keluarganya akan mendapatkan syafaat dari orang itu. Dan itulah yang menjadikan kita memahami 10 syafaat inilah yang disebut dengan syafaat am, syafaat yang ditetapkan dan bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Kita sudah selesai 10 syafaat yang kita pelajari, supaya kita kemudian akhirnya insya Allah kita menyelesaikan pembahasan ini. Dan insya Allah bulan depan kita sudah pakai kajian kitab, tidak tematik terus. Dan kita insya Allah akan memakai kajian kitab sirah. Sirah ya, sudah ada sirah sini? Belum. Dan kita akan belajar tentang sirah. Kemudian kita mulai dari sirahnya para sahabat, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan silakan bukunya. Buku yang kita akan pakai adalah buku sirahnya sahabat Syekh Mahmud Al-Misri, hafizahullah ta'ala. Di situ kita akan belajar satu persatu sirah, gimana kehidupan sirahnya para sahabat, supaya kita ngerti dan supaya kita memahami, mencintai mereka, harus memahami bagaimana sifat mereka dalam kehidupan. Barakallahu fikum. Selesai juga pembahasan tentang masalah syafaat. Ini perjalanan yang cukup panjang, dari tahun 2016 sampai kita 2017. Dari saya sebelum menyalurkan bantuan sampai pulang dari menyalurkan bantuan. Akhirnya selesai pembahasan tentang masalah syafaat. Semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga anak dan antum termasuk orang yang dimampukan untuk mendapatkan syafaat. Barakallahu fikum. Kita buka dengan tanya jawab. Ya, silakan Bapak. Dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menjelaskan mengenai puasa yang puasa artinya ayo kita puasa Daud dan ketemu dengan Senin Kamis itu sebaiknya tidak digabungkan. Nah, lalu bagaimana
Yang kedua, kita mengutarakan beberapa kekhususan atau fadilah membaca beberapa surat dalam Al-Quran, salah satunya Al-Mulk. Lalu bagaimana dengan kelaziman masyarakat sekitar yang membaca surat Yasin pada malam Jumat? Karena ada juga yang mengatakan itu baca surat Al-Kahfi. Apakah benar surat Yasin itu jantungnya Al-Quran? Demikian. Salam. Bismillah. Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Yang pertama adalah bagaimana ketika kedudukan antara Ayyamul Bid dengan puasa Senin Kamis. Sebagian dari para ulama fatwanya apabila bergabung antara Ayyamul Bid dan kemudian puasa Senin Kamis maka diperbolehkan. Karena itu tidak terjadi setiap waktunya dan setiap saatnya. Berbeda kalau puasa Daud yang ketemu Senin dan Kamis itu visi berulang setiap pekannya. Ya kan? Setiap bulan bisa berulang. Maka barang siapa yang melazimi Ayyamul Bid, karena itu wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian kita melaksanakan sunnah itu bertemu dengan puasa Senin Kamis, maka sesungguhnya ketika diurutkan dan diteruskan maka diperbolehkan, karena itu hanyalah kejadian 1 bulan sekali dan belum tentu dalam 1 bulan sekali terjadi yang semacam itu. Tapi kita harus paham ya Pak, kenapa kita disunahkan puasa Senin Kamis? Itu banyak pemahaman yang kurang benar. Bahwasanya banyak meyakini bahwasanya puasa Senin Kamis itu karena Nabi dilahirkan pada hari Senin, makanya kemudian puasa. Makanya ada praktek orang yang ulang tahun biasanya puasa. Tidak ada itu. Nabi puasa Senin Kamis itu karena pada hari itu adalah hari ditampakkannya amal kepada Allah dalam sepekan. Dan Nabi suka ditampakkan amalnya itu pada hari dalam keadaan berpuasa. Bagaimana tentang kedudukan masalah surat Yasin? Sebenarnya pembacaan surat Yasin dan surat Al-Kahfi itu hadisnya tidak ada kesepakatan para ulama, Pak. Bahkan dalam surat Al-Kahfi pun sama. Surat Al-Kahfi pun tidak lepas dari perbedaan para ulama. Sebagian ulama juga masih mendhaifkan tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Makanya sampai diterangkan man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati addu'a lahu nur bainal jum'ataini. Barang siapa yang membaca Al-Kahfi diberikan cahaya pada 2 Jumat. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya dari Abu Dawud. Tapi sebagian ulama yang lainnya menghasankan. Saya termasuk yang berpegang kepada menghasankan, tapi tidak menafikan ketika ada yang melemahkan, saya tidak menyalahkan. Bagaimana dengan surat Yasin? Surat Yasin yang saya pahami dan saya baca dalam beberapa kitab hadis, salah satunya dalam kitab Al-Mawdu'at Imam Al-Jauzi, maka itu termasuk di antara surat sama dengan surat-surat yang lainnya, tidak ada perbedaan. Adapun yang mengatakan bahwasanya itu termasuk jantungnya Al-Quran, hadis itu hadis yang kemudian memiliki guncangan di dalam masalah sanad. Artinya belum ada kesepakatan para ulama ketika mengambil hadis tersebut. Tapi menurut ana, bagi kemudian kita adalah silahkan, yang terpenting tidak usah kalau misalkan kita tidak mau meributkan tentang itu. Yang terpenting apa? Baca Quran aja kalau hari Jumat. Itu jawaban yang paling enak. Jadi kalau kemudian kita ingin untuk melazimi surat Al-Kahfi silahkan. Ataupun ketika kemudian kita ingin membaca Al-Quran secara umum silahkan. Makanya sebagian para ikhwan itu mereka melazimi untuk membaca surat secara umum tanpa mengkhususkan surat-surat tertentu. Tapi yang jelas apakah surat Yasin termasuk jantungnya Al-Quran? Maka jawabannya tidak, karena sesungguhnya hadisnya adalah hadis yang dikategorikan hadis yang belum bisa dikatakan hujah. Allah bisa. Ya. Kemudian mungkin satu lagi buat bapak-bapak, terusnya ke ibu-ibu yang sudah bisa dibantu. Bapak, ambilkan tas itu. Itu rasanya bapak ya? Gak usah ada bapak, isinya ada bapak. Ini nanti kitab yang akan kita pakai ini. Qadarullah ya, kok bapak bawa ya? Tahu ya saya ngomong ini. Ini, jadi surah sahabat nanti pakai buku ini. Tapi bukan tas ini loh ya. Jadi ini, nanti ini ada berapa? 4 jilid ya? 3 jilid. Nanti kemudian ini kitab yang akan kita pakai. Insya Allah moga-moga bulan depan sudah saling membawa, jadi enak. Ya, tapi kalau saya sarankan kalau bapaknya beli, ibunya juga beli, jangan satu berdua. Lah, wong jilbab aja nggak berdua kok ditambah. Mengenai keberadaan orang munafik yang tidak boleh disolatkan dengan beberapa kriteria yang berusaha
orang yang selama seumur hidupnya dia tidak sholat, apakah itu bagian dari munafik kemudian kita sholatkan? Karena sebagian saudara-saudara kita di kampung yang memiliki paham penjauhan itu biasanya secara sosial mereka bagus, tapi untuk sholat itu mereka tidak. Akhirnya ada sebuah perbedaan, apakah kita boleh menyolatkan orang yang memang selama seumur hidupnya tidak pernah sholat tapi dua sosialnya itu bagus? Antum memakai pendapatnya Imam Ahmad atau pendapatnya yang jumhur? Antum mau sebutkan dulu yang mana? Jumhur atau Imam Ahmad? Imam Ahmad. Imam Ahmad dikafirkan, orang semacam itu tidak boleh disolati selama kafir orang itu. Imam Ahmad bin Hanbal. Jumhur tidak mengkafirkan, tapi harus ditanya dulu kenapa dia tidak sholat. Kalau dia mengingkari kewajibannya kafir, dia kafir. Tapi kemudian orang semacam itu tidak layak disolati, tidak layak disolati. Makanya yang mensolati siapa? Ya orang yang tidak sholat juga itu yang masalah. Kamu tidak sholat kan? Itu sama ya. Tolong sholati. Ada kemarin tuh saya lihat, nah ini saya ingat ini. Ada itu saya lihat poster itu. Kalau kalian tidak mau mensolati orang-orang yang kena munafik, kami mensolati. Kemudian fotonya ada tahiyat akhirnya. Ini gimana sih? Mau buat poster tuh mau pintar-pintar dikit gitu loh. Sejak kapan sholat jenazah itu pakai tahiyat? Kemarin saya tahu tuh, karena saya nggak tahu ya, nggak lihat TV. Tapi pas ketika baca ini kan, kalau kalian tidak mau mensolati, kami siap untuk mensolati. Terus kemudian ada fotonya. Yang mensolati ya pakai tahiyat. Ya Allah, buat pintar dikit gitu loh, ya Allah karim ya Rahman. Jadi kalau misalkan pelaku dosa besar kayak gitu, kalau Imam Ahmad kafir dia. Kafir. Makanya perjanjian antara diriku dalam orang itu adalah dalam kekafiran itu apa? Sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Allah alam bisawab. Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya berikan ke bapak lagi. Tidak ada. Salam. Kita tahu bahwa manusia yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan 2 kali sakaratul maut ke Rasulullah? Sampai jelaskan. Allah itu memberikan 2 kali sakaratul maut kepada Rasulullah SAW. Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mautah wa Umuril Akhirah. Karena sesungguhnya Allah ingin memberikan puncak ujian kepada Nabi supaya Nabi mendapatkan puncak nikmatnya di akhirat. Dan kita harus paham loh, ada orang yang beriman tuh yang kadang-kadang sakaratul mautnya itu berat. Kenapa? Karena sakaratul maut itu menggugurkan dosa. Kenapa ya ada orang kafir kok kelihatannya matinya gampang, batuk-batuk 3 kali mati? Karena Allah memberikan balasan itu, kebaikan dia di dunia tok. Nanti ketika di akhiratnya disiksa oleh Allah dengan puluhan kali lipat. Dan makanya ketika Nabi kemudian dikasih oleh Allah dengan 2 kali sakaratul maut supaya Nabi mendapatkan puncak kenikmatan di akhirat. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Dan yang kedua kata Imam Qurtubi, kenapa Nabi itu diberikan 2 kali ujian? Supaya kita kemudian umatnya merenung dan mengambil pelajaran, kata Imam Qurtubi. Kalau nabimu, nabiku, nabi kita bersama sakaratul mautnya seberat itu, apalagi kita nanti. Itulah di antara faedah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. Jadi Masya Allah. Dan Rasulullah itu berat ketika meninggal dunia, berat. Makanya sampai Ibunda Aisyah itu ngomong apa? Ma kuntu akhbit. Aku tidak pernah iri lagi setelah aku melihat kematian Nabi. Aku tidak pernah iri kepada orang yang aku lihat tampaknya meninggal itu gampang. Kenapa? Karena aku tahu semua orang yang meninggal dalam sakaratul maut itu berat. Cuma kita ditipu oleh mata. Allah alam bisa. Ya. Makanya ujian orang yang beriman kenapa sih banyak Ustadz? Loh, kalau kita tidak diberikan ujian Pak, ya kita ini terlalu betah di dunia. Tapi Allah nguji orang yang beriman terus-terusan itu kenapa? Supaya anak, antum dan semua orang yang beriman itu tidak betah di dunia dan menganggap bahwasanya dunia itu tempat meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Kalau ada orang kok jarang untuk kemudian diuji, malah kemudian mikir, loh kok saya jarang diuji ya, malah kemudian kita ini terlalu betah nanti di dunia. Akhirnya apa? Benci kematian. Makanya Allah itu berikan dan Allah timpakan ujian itu terus menerus bagi orang yang beriman, supaya dia merasakan nikmatnya ketika dia balik ke kampung halamannya, yaitu akhiratnya. Paham? Ya, terakhir Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.
Ya. Karena ada yang menyebutkan apalagi mati dalam kafir, kemudian ada juga yang mengatakan alam surga. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa ini buat tempat yang besar, bagaimana hal ini kita sikapnya? Ya. Bismillah. Bapak yang semoga Allah rahmati, tentang masalah status orang tuanya Rasulullah SAW. Ini masalah yang penuh dengan khilaf di antara para ulama. Ulama-ulama yang kemudian menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW orang tuanya berada di surga itu salah satunya Imam Qurtubi. Imam Qurtubi meyakini bahwasanya orang tuanya Rasulullah itu berada di surga. Karena tingkat keutamaan yang dimiliki oleh putranya yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi beberapa ulama sebagaimana Imam Ibnu Hajar, sebagaimana keterangan Muslim, maka sesungguhnya orang tuanya Rasulullah SAW itu berada di dalam neraka bersama dengan orang tuanya Ibrahim, bersama dengan orang tua kemudian Nuh, ketika kemudian mereka memiliki putra dan putra yang menjadi nabi tetapi orang tuanya tidak selamat dari kesyirikan. Adapun kita, masalahnya yang paling penting adalah biarkan ini menjadi khilaf di antara para ulama. Kenapa? Kita mengetahui tentang perkara ini, kalaupun kita mengetahui jawabannya, itu tidak menambah besar keimanan kita. Dan ketika kita tidak mengetahui jawabannya, tidak terlalu membahayakan iman kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana tetap kita saling mencintai orang yang beriman. Saya khawatir apabila kemudian ini sering dijadikan menjadi isu bagi orang yang ingin menjadi penumpang gelap. Akhirnya apa? Dibentur-benturkan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Kenapa? Atas masalah yang sebenarnya khilaf di antara para ulama. Nah, saya juga sarankan kepada para ustadz yang mengatakan bahwasanya orang tuanya Rasulullah itu berada di dalam neraka. Ketika kemudian merujuk kepada hadis riwayat Muslim, saya sampaikan kepada mereka itu, sampaikan juga khilafnya di antara para ulama, supaya kemudian tidak terlalu meruncing perbedaan ini sampai akhirnya menyebabkan robeknya persaudaraan di antara kaum muslimin. Maka kemudian juga jangan salahin kalau ada orang yang kemudian kalian mengatakan Rasulullah itu rumah orang tuanya di neraka. Kenapa kok sampai mereka menolaknya keras? Karena mungkin ada yang menyampaikan dengan cara yang kasar. Jangan kasar lah kalau memang kita itu memiliki satu perbedaan. Ada beberapa pemateri yang saya lihat, mungkin juga saya juga tidak pandai menuduh orang. Tapi kadang-kadang banyak pemateri itu kalau menyampaikan satu perkara ada khilaf tapi tidak diterangkan khilafnya, itu bahaya. Akhirnya apa? Murid akan terbiasa melihat dari satu sisi yang menurut ustadznya dia tok itu saja. Padahal kemudian terkadang kita mendapati satu masalah itu ada khilafnya di antara para ulama. Kalau ada khilafnya, sampaikan khilafnya. Kemudian kita baru sampaikan, adapun saya milih ini. Tanpa kemudian kita menutup adanya perbedaan yang ada di antara para ulama. Biasanya kalau kemudian kita tidak menyampaikan perbedaan itu, apa yang terjadi? Umat akan mengerti perbedaan itu dengan hitam dan putih. Dan setiap ada yang berbeda hitam dan setiap yang sama putih, padahal tidak sesederhana itu. Nah, kembali kepada pertanyaan tentang bagaimana status wafatnya Rasulullah, wafatnya orang tuanya Rasulullah SAW. Biarkan itu menjadi khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para ulama-ulama besar. Imam Qurtubi itu ulama besar atau ulama ecek-ecek? Ulama besar. Ulama Jabodetabek atau ulama gede? Ulama gede. Ya sudah, kalau memang ada ulama besar yang menyampaikan itu, ya sampaikan khilafnya. Walaupun ketika saya kemudian walaupun ada yang ditanya, saya berpegang kepada pendapatnya riwayat Muslim, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi sampaikan ada khilaf di antara para ulama supaya kita tidak menjadikan umat semakin berjauhan. Dan sesungguhnya perkara itu yang kita harus paham. Kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak perlu kita ketahui secara detail. Makanya Imam Qurtubi sampai mengatakan ada ilmu yang sifatnya ilmuhu la yanfa' wa jalhuhu la yadur. Ada sifat ilmu itu yang sifatnya mengetahuinya tidak terlalu bermanfaat, tidak mengetahuinya tidak terlalu masalah. Contohnya apa? Contoh nih, nama wanita yang menggoda Nabi Yusuf itu siapa? Zulaikha atau tidak Zulaikha? Itu kan khilaf di antara para ulama. Tidak usah difikirkan terlalu dalam gitu.
Sebagaimana kemudian nama buah yang kemudian dimakan Nabi Adam. Nama buah yang dimakan Nabi Adam itu apa ya? Imam Qurtubi ngingetin itu. Sudah nama buahnya para ulama beda sudah. Tapi ada satu keterangan dari Imam Qurtubi itu mengetahuinya tidak terlalu penting. Tidak tahu tentang nama buahnya, nama buah yang dimakan Nabi Adam tidak membahayakan iman. Jadi kita kategorikan semacam itu saja. Ada ilmu-ilmu yang semacam itu. Karena kadang-kadang tidak semua perkara memang harus kita kemudian tegesin dengan satu, enggak. Kadang-kadang ada satu persoalan yang kadang-kadang sudahlah ditempatkan kayak gitu aja. Karena saya khawatir Pak, kalau kemudian ini nanti dijadikan apa? Isu. Akan kemudian akan jadi penumpang-penumpang gelap yang berusaha untuk kemudian membentur-benturkan seorang muslim. Padahal kita ingin bersaudara, kenapa? Musuh kita terlalu banyak. Tapi janganlah kemudian kita berpisah antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kadang-kadang hal itu kita biarkan saja. Dan saya ingatkan pula, ini keluar dari pertanyaan yang sudah selesai ya Bapak ya. Dan saya ingatkan pula kadang-kadang pertanyaan itu tidak semuanya memang harus dijawab. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu sudah lama saya pernah ditanya ketika nerangkan tentang masalah daurah Ramadan. Ustadz, kita kan Ramadan itu kan ngelihat hilal ya Ustadz. Iya. Kalau saya lagi di bulan gimana Ustadz? Saya jawab, ya sudah Pak, nanti kalau Bapak di bulan SMS saya. Nanti saya jawab dari sini. Ini terkadang tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Barakallahu fikum, saya sampaikan itu saja. Semoga Allah memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.